So guys, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan selamat datang di channel Mythbox, channel yang akan ngebahas seputar sejarah, legenda, mitologi maupun urban legend dari seluruh dunia. So guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan fit terus ya. Halo guys, channel tua welcome. Kalau ngebahas soal penyihir, gue jadi teringat sebuah dongeng zaman dulu yang sempet juga diadaptasi ke sebuah film. Judulnya itu Hansel and Gretel. Nah, mungkin banyak dari kalian yang udah nonton filmnya. Buat yang belum tahu, kisah ini berfokus sama kakak beradik yang masuk ke sebuah hutan. Terus mereka nemu sebuah rumah yang terbuat dari permen. Dan mereka nggak tahu kalau itu adalah tempat tinggal sekaligus jebakan seorang penyihir jahat yang suka makan anak-anak. Nah, kalau versi filmnya, setelah selamat dari insiden ini nih kakak beradik menjadi witch hunter atau pemburu penyihir. Lah, malah spoiler gua. Dan film ini bersetting di zaman witch hunt. Di sini gua bukan mau nge-review filmnya ya, tapi lebih ke penyihir dan era witch hunt-nya itu yang ternyata memang pernah terjadi, dan era ini merupakan era paling tidak manusiawi yang pernah ada di dalam sejarah Eropa. Nah, apa itu witch hunt? Witch hunt adalah salah satu masa terkelam bangsa Eropa pada abad pertengahan selain Black Death, yang dimana seluruh masyarakat Eropa diteror yang namanya perburuan penyihir secara membabi buta dan tanpa adanya keadilan yang pasti. Jutaan orang disiksa, ditangkap, diinterogasi, dituduh, dibenci, dan hidup dalam ketakutan selama beberapa abad. Yang ngebuat tragedi ini makin mengerikan dikarenakan mayoritas korban dari witch hunt kebanyakan kaum wanita cuy, karena dianggap paling dekat dengan yang namanya sihir. Ngebuat tragedi ini selain mengerikan juga sangat kontroversial. Nah, apa yang ngebuat tragedi ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Sebelum gue ceritain lebih jauh lagi, mendingan lu siapin cemilan, kopi, terus headset, biar lu pada makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, let's go kita bahas sejarah witch hunt ini. Oh ya, subscribe, like, dan share jangan lupa ya cuy. Enjoy! Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itu pepatah yang paling bisa menggambarkan keadaan bangsa Eropa pada abad pertengahan. Gimana enggak cuy? Bisa dibilang kejadian witch hunt atau perburuan penyihir hampir bersamaan atau cuma berselang beberapa tahun setelah munculnya wabah Black Death yang udah gua bahas di episode sebelumnya. Yang penasaran dengan wabah Black Death, link videonya udah gua taruh di kolom deskripsi, tinggal klik aja. Rasa pedih bangsa Eropa yang kehilangan setidaknya sepertiga populasinya, ditambah frustasi terpuruknya faktor ekonomi, faktor musim yang gak wajar, belum lagi kegagalan panen dan ternak di setiap daerah, seakan menjadi faktor utama pemicu tragedi witch hunt. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi faktor lain yang men-trigger kejadian ini. Tragedi ini berlangsung kurang lebih 3 abad, antara tahun 1450 sampai dengan 1750. Merenggut ratusan, ribuan, bahkan jutaan nyawa. Dan yang ironisnya, pengadilan pada masa itu tidak selalu berjalan dengan adil. Dan gak sedikit juga yang dieksekusi tanpa keterlibatan pengadilan sama sekali. Membuat orang-orang mempertanyakan keadilan macam apa yang digunakan pada masa itu. King James I dari Inggris adalah orang yang pertama kali mendeklarasikan kebenciannya terhadap dunia penyihir. Ini raja benci banget sama hal-hal gaib cuy. Sampai-sampai dia berhasil membujuk parlemen hukum negara untuk membuat witchcraft statute atau undang-undang legislatif yang menyerukan permusuhan kepada apapun yang berbau dunia sihir dan gaib. Sesuai undang-undang tersebut, siapapun yang melakukan praktisi sihir akan dihukum mati. Nah, agar perintah sang raja terrealisasi dengan baik, Niraja juga merilis satu buku yang lumayan laris di kalangan masyarakat karena menjadi salah satu acuan dari witch hunt. Selain Malleus Maleficarum yang nanti bakal gua jelasin, berjudul Demonology, dan juga beberapa propaganda yang menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Akibat dari komunikasi, aktivitas ini pun akhirnya merambat ke seluruh negara di Eropa, bahkan nyampe ke Amerika yang terkenal dengan kasus kota Salem di daerah Massachusetts yang disebut-sebut sebagai kota sihirnya Amerika, yang akan gua bahas di lain waktu ya cuy. Apa itu sihir dan penyihir? Di dalam berbagai sumber sejarah, antropologi, mitologi maupun agama, witchcraft atau sihir memiliki artian sebagai penggunaan kekuatan supranatural dan magis. Dalam konseptualnya, sihir merupakan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam, termasuk kejadian, objek, dan fenomena fisik.
Sihir juga seringkali digunakan untuk tujuan menyakiti dan melukai, dan witch atau penyihir adalah praktisinya. Walaupun ada juga beberapa orang yang mempraktekkan sihir untuk hal-hal yang baik, dan orang-orang ini disebut white witches atau penyihir putih. Seorang witch biasanya memerlukan beberapa alat untuk mempraktekkan sihir. Kayak di film-film gitu, ada yang pakai tongkat, boneka, tulang-tulangan, pokoknya gitu-gitulah ya. Nah, itu adalah sebagian kecil dari alat bantu mereka. Yang artinya siapapun bisa menjadi penyihir tanpa harus punya bakat khusus. Dengan kata lain, sihir itu bisa dipelajari cuy. Konsep sihir banyak tercatat dalam sejarah berbagai negara seperti Mesir, Sumeria, Jerman, termasuk Indonesia. Ahli sejarah bernama Eva Fox mengklasifikasi ada 3 jenis penyihir dalam kepercayaan populer. Yang pertama, neighborhood witch atau social witch, penyihir yang mengutuk sekelompok masyarakat dengan dasar dorongan konflik tertentu. Yang kedua, white witch atau sorcerer witch, penyihir yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan menaikkan keberuntungan seseorang atau kelompok masyarakat. Yang ketiga, night witch, penyihir yang dapat berkomunikasi atau melihat penampakan iblis baik secara visi maupun dalam mimpi. Kepercayaan akan ilmu sihir dan praktisinya juga sangat terasa kuat dalam sejarah Eropa, khususnya pada abad 14 sampai dengan 18, di mana penggunaan ilmu-ilmu gaib dianggap sebagai aksi pemberontakan terhadap agama Katolik dan Protestan. Great Witch Hunt of Scotland tercatat sebagai salah satu pembantaian penyihir terbesar dalam sejarah selain daerah Ford di Swiss. Terjadi pada tahun 1661 dan berawal dari sebuah desa kecil bernama Edinburgh, di mana 200 orang dituduh sebagai penyihir hanya dalam waktu 9 bulan aja cuy. Beberapa ahli sejarah menganalisis pembebasan pembantaian penyihir sengaja dilakukan oleh pihak otoritas untuk menekan secara total aktivitas terhadap ilmu sihir. Hakim Inggris pada saat itu tidak bersedia atau lebih tepatnya nggak mau tahu menau, apalagi soal tuntut-menuntut tersangka penyihir yang ada di Skotlandia. Walaupun pada masa itu Skotlandia masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Dengan demikian, maka rakyat Skotlandia diberikan kekuasaan penuh untuk menentukan nasib orang-orang yang dianggap penyihir. Dikarenakan faktor kebebasan tersebut, membuat orang-orang Skotlandia melakukan perburuan secara membabi buta cuy. Di setiap sudut daerah penuh dengan kobaran api, tiang gantung, dan pastinya ceceran-ceceran darah akibat dari eksekusi yang mereka lakukan. Mereka pun mulai menerapkan sistem main hakim sendiri, tanpa peduli dengan yang namanya keadilan. Tercatat setidaknya 3.000 korban yang meninggal dari perburuan ini. Daerah Ford di Swiss juga gak kalah ngeri cuy. Pada abad 15 hingga 17, sekitar 5.000 penyihir tertangkap di daerah ini. 3.500 orang yang tertuduh dibakar hidup-hidup dan sisanya dipenjara. Dan 70% dari keseluruhannya adalah kaum wanita. Kastil Citeaux de Chalon yang berdiri di tepi Danau Jenewa adalah tempat yang paling populer di Swiss terkait tragedi witch hunt. Karena kastil ini merupakan tempat di mana para penyihir dikurung dan dieksekusi pada masa itu. Dan sekarang telah menjadi tempat wisata yang namanya cukup mendunia. Dan masih banyak lagi negara-negara Eropa yang melakukan hal yang sama. Terdapat ada beberapa negara yang melegalkan witch hunt, seperti Luxembourg, Prancis, Belgia, Jerman, dan Italia. Sebenarnya perempuan cukup dihormati di Eropa sebelum abad pertengahan, terutama mereka yang jago meramu obat, bisa baca tulis, dan juga ahli dalam hal medis. Tapi kenapa sampai abad 15 perburuan penyihir bisa berfokus pada kaum wanita? Semua ini tidak lain dan tidak bukan karena ulah satu buku yang berjudul Malleus Maleficarum, Hammer of Witches atau Palu Para Penyihir, sekaligus buku yang dinobatkan sebagai salah satu buku paling keji dan paling jahat yang pernah ditulis dalam dunia sastra. Loh kok bisa? Nah gini ceritanya cuy. Dikarenakan sihir sudah masuk dalam kategori sebagai bentuk pemberontakan terhadap gereja dan membuat resah kaum Katolik dan Protestan, tanggal 5 Desember 1484, Paus Innocentius VIII mengeluarkan sebuah surat resmi kepausan yang mengutuk ilmu sihir, sama kayak Raja James. Ia memberi wewenang kepada 2 anggota dewan yang bernama Jacob Sprenger dan Hendrik Kramer untuk membereskan hal ini. Kemudian nih 2 anggota dewan, Jacob dan Hendrik, menulis sebuah buku berjudul Malleus Maleficarum yang terbit di Jerman pada tahun 1487, berisikan panduan lengkap tentang ilmu sihir
mulai dari cara menghadapi, mengenali, dan tentu aja cara membasmi dan menyiksa para penyihir. Yang parahnya, kebanyakan isi buku tentang rentannya para wanita terhadap pengaruh iblis. Nah, pada paham kan arahnya kemana? Terbitnya buku ini langsung memperparah pandangan masyarakat kepada kaum perempuan di Eropa. Sekitar 70% wanita dituduh sebagai penyihir, terutama para orang-orang miskin, lansia, dan janda yang seringkali nggak punya suami. Pembelaan. Sebenarnya siapapun bisa-bisa aja sih tertuduh sebagai penyihir, mau itu kaya, miskin, pria, wanita, maupun orang-orang terpandang sekalipun. Tapi yang dominannya ya itu tadi. Kalau orang kaya mah masih mungkin lah untuk selamat, karena sedikit banyaknya mereka pasti ada wewenang untuk membela diri, seperti menyewa lawyer atau keterkaitan mereka dengan keluarga bangsawan. Nah, kalau orang-orang miskin, lansia ataupun janda yang kelas sosialnya rendah, mereka sama sekali nggak punya pembelaan apapun terhadap diri mereka pada masa itu. Pada tahun 1581 sampai dengan 1583, von Schönberg ditunjuk sebagai uskup agung di daerah Trier, sebuah kawasan pedesaan di Jerman. Uskup ini termasuk orang garis keras yang berniat memusnahkan semua praktisi sihir. Dalam kurun waktu 10 tahun, 368 orang dibakar hidup-hidup dan semuanya adalah perempuan. Pembantaian ini cukup mengerikan cuy, sampai-sampai dari 22 desa, cuma 2 desa doang yang masih menyisakan perempuan. Itu pun dari golongan bangsawan ataupun pejabat pemerintahan. Selebihnya kalau bukan dibakar, dipenjara, atau enggak melarikan diri entah kemana. Satu lagi yang resikonya tinggi tertuduh penyihir adalah para tabib wanita. Apalagi kalau pengobatan yang mereka lakukan gagal, langsung gitu digengbeng massal cuy. Orang-orang yang menjadi tersangka penyihir juga menjadi kambing hitam untuk semua musibah yang melanda. Mereka dituduh penyebab udara dingin, musim salju yang gak wajar, serta wabah yang menghancurkan tanaman dan ternak. Pemikiran yang tidak logis pun kemudian bermunculan di pikiran masyarakat. Misalnya kalau sepasang suami istri gak punya anak, atau kalau tiba-tiba ada orang yang meninggal karena penyakit kronis. Mereka akan langsung ngejudge kalau itu adalah ulah para penyihir. So, ada beberapa metode yang dilakukan untuk mengetahui seseorang itu penyihir atau bukan, yang menurut gua cukup absurd dan ekstrim juga cuy. Yang pertama, ditenggelamkan ke dalam air dingin yang katanya nih air suci, holy water gitulah. Nah, kalau nih orang tenggelam, berarti dia nggak bersalah dan akan diangkat keluar. Kalau sebaliknya dia malah terapung, artinya dia adalah penyihir dan akan langsung dihukum mati saat itu juga, atau diserahkan ke pihak lain untuk disidangkan, yang ujung-ujungnya bakal dibunuh juga. Ada lagi dengan cara ditimbang berat badannya, karena orang-orang pada masa itu percaya kalau tubuh penyihir itu ringan, gak ada bobotnya. Kalau tubuh orang itu berat, maka tidak bersalah. Dan kalau tubuhnya itu ringan, ya udah, time to say goodbye ya amigo. Tes lain ada dengan cara mencari tanda iblis yang ada di tubuh seseorang yang tertuduh. Karena diyakini tanda iblis merupakan tanda nyata perjanjian penyihir dengan si iblis. Caranya, para petugas akan mencukur habis rambut orang tersebut, kemudian ditelanjangi dan memeriksa seluruh badannya dengan teliti. Dan ini dilakukan di depan umum loh cuy. Dan misalkan mereka nemu seperti benjolan, tanda lahir maupun bekas luka, mereka akan menusukkan jarum ke tanda-tanda tersebut. Kalau tidak terasa sakit dan tidak berdarah, maka akan dipastikan kalau itu adalah tanda si iblis. Maraknya perburuan membuat orang-orang pada masa itu menjadi seperti kehilangan akal sehat cuy. Para pemerintah pun dengan gencar terus membiayai aktivitas perburuan ini, yang menurut gua sama sekali gak logis. Ditambah dengan sayembara dengan bayaran yang lumayan besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap para penyihir. Ini membuat profesi sebagai witch hunter atau para pemburu penyihir menjadi membludak di mana-mana. Dengan ekonomi yang terus terpuruk, witch hunter seakan-akan menjadi solusi mata pencaharian bagi masyarakat Eropa. Namun sayangnya, sistem peradilan di masa itu benar-benar dimanfaatkan oleh penegak hukum yang korup. Karena aktivitas ini dibiayai oleh pemerintah, semakin banyak orang yang dihukum mati di depan umum, maka akan semakin banyak pula uang yang bisa didapatkan oleh para koruptor. Akhirnya ya gitu, ada aja alasan untuk menangkap lebih banyak orang untuk dieksekusi. Metode yang dilakukan pun kehitung sangat licik cuy. Mereka mengumpulkan informasi dari masyarakat, kemudian menyebarkan rumor hoax dan propaganda, memunculkan permusuhan antar masyarakat, dan semakin keruh kondisinya maka akan semakin menguntungkan.
Merasa seperti terancam akan kepunahan, orang-orang kemudian mulai berpikir jernih perihal korban yang terus meningkat. Seperti pada tahun 1631 di Jerman, ada seorang imam kaum Yesuit bernama Frederik Spee, salah satu orang yang berani buka suara soal pembelaan terhadap orang-orang yang dianggap penyihir. Ia berpidato di depan publik saat para korban akan dibakar. Ia mengatakan tidak ada satupun dari orang-orang ini yang bersalah. Dan ia juga memperingatkan, jika hal ini terus berlanjut, negara Jerman akan kosong. Sementara itu para dokter juga mulai memahami bahwa penyakit-penyakit yang ada tidak selalu karena pengaruh ilmu sihir. Entah karena sadar atau takut akan kepunahan, pada awal abad ke-17 persidangan terhadap penyihir menurun drastis cuy. Walaupun ada beberapa daerah masih melakukan aktivitas ini. Dan pada awal abad ke-18 persidangan terhadap penyihir dihapus total oleh pemerintahan Eropa. So gitulah cuy sejarah dari witch hunt, tragis dan dark banget. Sebenarnya zaman abad pertengahan Eropa emang banyak banget bencana dan musibahnya cuy. Sampai-sampai itu zaman disebut sebagai Dark Age atau zaman kegelapan. Karena musibahnya emang banyak banget, mulai dari kelaparan, wabah penyakit, perang, pembantaian, sampai tingkat kriminal yang sangat tinggi. Yang kalau gua ceritain semua, durasi videonya bakal jadi 3 hari 3 malam kali. Jujur perasaan gua pas buat di video campur aduk, tapi emang begitu keadaannya, mau diapain lagi. Gua cuma bisa bersyukur kita nggak hidup di zaman yang kayak gitu. Terima kasih buat lu semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gua minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kalian suka dengan channel ini. Dan sekian dulu video dari gua. And yeah, see you guys in the next video. Peace out.